Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih sangat dekat dengan bumi dan pepohonan, bisa mendengarkan keluh kesah manusia. Hiduplah seorang gadis. Namanya Larasati. Seorang perempuan muda yang tinggal sendirian di sebuah rumah joglo kuno peninggalan orang tuanya di desa Wukir Pandan. Desa ini sangat asri. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas dan udara pagi yang selalu terasa sejuk menyegarkan. Larasati dikenal sebagai gadis yang lembut, sabar, dan sangat rajin merawat setiap sudut rumah warisan tersebut, agar keindahannya tetap terjaga sepanjang waktu. Rumah joglo itu memiliki halaman tanah yang sangat luas, dan selalu disapu bersih oleh Larasati setiap pagi sebelum matahari bersinar terik. Di sudut halaman tersebut terdapat sebuah sumur tua dengan air yang sangat jernih. Tempat Larasati biasa menimba air untuk keperluan sehari-hari. Baginya, rumah itu bukan sekadar bangunan kayu berukir, melainkan saksi bisu kasih sayang kedua orang tuanya yang telah tiada mendahuluinya. Setiap tiang kayu jati yang menyangga atap rumah selalu dibersihkan dengan penuh kasih sayang, mengukuhkan tekadnya untuk mempertahankan warisan berharga ini selamanya. Kehidupan Larasati yang tenang dan damai itu sebentar lagi akan mengalami perubahan besar karena ia sedang mempersiapkan hari pernikahannya yang semakin dekat. Ia telah dipinang oleh Raden Jatmiko, seorang pemuda baik hati dari keluarga terpandang di kota tetangga yang menaruh hati pada kelembutannya. Jatmiko sangat menghargai Larasati dan tidak pernah mempermasalahkan status sosial mereka yang sedikit berbeda. Meskipun berasal dari keluarga yang cukup kaya raya. Meskipun demikian, jauh di lubuk hati Larasati yang paling dalam, tersimpan sebuah kekhawatiran mengenai masa depannya bersama keluarga calon suaminya tersebut. Larasati sering duduk merenung di teras rumahnya ketika malam hari tiba, menatap bintang-bintang sambil memikirkan apakah ia bisa menjadi menantu yang baik. Ia menyadari bahwa calon ibu mertuanya, Ibu Ningrum, adalah seorang wanita bangsawan yang konon sangat tegas dan memegang teguh tradisi keluarga. Berbagai pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Mempertanyakan apakah seorang gadis desa sederhana sepertinya mampu memenuhi segala harapan dan tuntutan dari keluarga kelas atas. Namun, Larasati selalu berusaha menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa ketulusan dan niat baiknya pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Untuk menyambut babak baru dalam kehidupannya, Larasati menghabiskan hari-harinya dengan membersihkan dan merapikan seluruh bagian rumah agar terlihat lebih indah dari biasanya. Ia menjemur kasur dan bantal di sudut pekarangan yang mendapat banyak sinar matahari, serta menata ulang peralatan dapur di area belakang rumah. Bau harum dari masakan tradisional seringkali tercium dari dapurnya, mengundang senyum para tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah joglo tersebut. Semua persiapan ini dilakukannya dengan penuh semangat, berharap kelak keluarga Jatmiko akan merasa nyaman jika suatu hari nanti berkunjung ke kediamannya. Musim kemarau baru saja berganti dengan musim penghujan, membawa rintik air yang membuat udara di desa Wukir Pandan terasa semakin dingin menyejukkan. Daun-daun pohon mangga di pekarangan Larasati tampak lebih hijau dan segar setelah dicuci oleh hujan semalaman yang turun dengan sangat deras. Suasana desa yang damai ini tiba-tiba sedikit berubah ketika sebuah kabar kecil mulai berhembus dan menjadi perbincangan hangat di antara para tetangga. Konon, ada seorang wanita tua asing yang terlihat berjalan tertatih-tatih, memasuki batas desa dan tampak sedang mencari sebuah alamat yang spesifik. Menjelang sore hari ketika langit mulai berwarna jingga keemasan, pintu pagar bambu rumah Larasati terdengar diketuk perlahan oleh seseorang dari luar. Larasati yang sedang menyapu halaman belakang segera meletakkan sapu lidinya dan berjalan ke depan untuk melihat siapa gerangan tamu yang datang berkunjung. Di depan pintu berdirilah seorang wanita tua berpakaian lusuh dengan wajah menunduk, membawa sebuah buntalan kain kumal yang tampak sangat berat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbok Darmi, seorang pelayan yang katanya diutus langsung oleh keluarga Raden Jatmiko untuk membantu persiapan pernikahan. Mendengar nama calon suaminya disebut,
Larasati tentu saja merasa terkejut sekaligus merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh keluarga calon mertuanya tersebut. Den Ayu, Larasati. Den Ayu, Larasati. Saya diminta oleh Ndoro Ningrum untuk datang kemari dan membantu segala keperluan dapur menjelang hari bahagia nanti. Ucap Mbok Darmi dengan suara yang dibuat serak dan bergetar. Seolah-olah ia sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh dari kota. Larasati tersenyum lembut dan segera mempersilakan pelayan tua itu untuk masuk ke dalam halaman rumahnya untuk beristirahat sejenak melepaskan lelah. Dengan penuh rasa hormat yang sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil, Larasati membawa Mbok Darmi duduk di balai-balai bambu di teras depan. Ia dengan cepat berlari ke dapur untuk membuatkan secangkir teh hangat dan mengambil beberapa potong ubi rebus sebagai makanan penyambut tamu. Saat Larasati menyodorkan nampan berisi hidangan sederhana itu, Mbok Darmi menatap berkeliling, menilai setiap sudut rumah joglo tersebut dengan tatapan yang sangat tajam. Namun, tatapan itu segera berubah menjadi pandangan redup yang memelas ketika Larasati kembali menatapnya, sambil menyilakan tamu itu untuk segera menikmati hidangannya. Meskipun usianya terlihat sudah sangat senja, ada sesuatu yang aneh pada postur tubuh Mbok Darmi, yang entah mengapa terlihat cukup tegap dan kuat. Larasati tidak terlalu memikirkan hal ganjil tersebut. Ia justru merasa kasihan melihat seorang wanita tua harus bekerja keras dan melakukan perjalanan jauh. Silakan diminum tehnya, Mbok Darmi. Anggap saja seperti di rumah sendiri dan jangan sungkan meminta jika ada sesuatu yang Mbok butuhkan, kata Larasati dengan nada suara yang sangat tulus dan penuh kasih sayang, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa sangat dihormati. Mbok Darmi mengambil cangkir teh itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menyesapnya perlahan sebelum meletakkannya kembali di atas nampan kayu. Terima kasih, Nduk. Teh buatanmu memang sangat nikmat dan pas manisnya untuk lidah orang tua sepertiku, balas Mbok Darmi sambil tersenyum tipis. Meskipun kata-katanya terdengar memuji, ada nada yang sedikit kaku dalam ucapannya yang sebenarnya membuat Larasati merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Namun, gadis desa yang baik hati itu segera menepis perasaan buruk tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa karena mereka memang baru pertama kali bertemu. Mulai hari itu, Mbok Darmi resmi tinggal di rumah joglo Larasati untuk membantunya menyelesaikan berbagai macam urusan rumah tangga dan persiapan pernikahan. Larasati menyiapkan sebuah kamar kecil yang bersih dan nyaman di bagian belakang rumah, dekat dengan dapur, agar pelayan tua itu bisa beristirahat nyenyak. Ia bahkan memberikan selimut tebal dan sebuah bantal baru untuk memastikan kenyamanan tidur Mbok Darmi mengingat udara malam di desa bisa sangat dingin. Larasati benar-benar ingin memperlakukan utusan dari keluarga calon suaminya itu dengan sebaik mungkin sebagai bentuk rasa hormatnya kepada Ibu Ningrum. Ketika malam mulai menyelimuti desa Wukir Pandan, suara jangkrik dan katak mulai bersahutan, memecah kesunyian yang mengelilingi rumah joglo milik Larasati tersebut. Larasati mengajak Mbok Darmi untuk makan malam bersama di dapur, menyajikan nasi hangat, sayur lodeh, dan ikan asin yang baru saja digoreng renyah. Ia sama sekali tidak memperlakukan wanita tua itu seperti seorang bawahan, melainkan seperti seorang kerabat tua yang datang untuk bertamu dan menginap. Mbok Darmi tampak sedikit canggung dengan perlakuan hangat ini. Sesekali matanya menatap tajam ke arah Larasati saat gadis itu sedang tidak memperhatikan arah pandangannya. Di sela-sela makan malam mereka, Mbok Darmi mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang terdengar biasa saja, namun sebenarnya memiliki makna yang cukup dalam. Nduk Larasati, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menjadi istri dari seorang raden yang keluarganya memiliki banyak aturan dan tradisi ketat? Tanya Mbok Darmi sambil menyendok nasinya perlahan. Larasati menghentikan suapannya sejenak, merenungkan pertanyaan tersebut dengan wajah yang sangat tenang. Lalu tersenyum manis sebelum memberikan jawaban dari lubuk hatinya. Ia ingin menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan rasa hormatnya. Saya tahu bahwa menjadi bagian dari keluarga Ndoro Ningrum bukanlah hal yang mudah bagi seorang gadis desa biasa seperti saya ini.
Jawab Larasati pelan. Namun, saya percaya bahwa asalkan kita selalu memiliki niat yang baik, bersikap sopan, dan bersedia untuk terus belajar, segala kesulitan pasti bisa diatasi. Mas Jatmiko juga sangat mendukung saya, sehingga saya merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan datang di masa depan nanti. Jawaban tulus dan penuh keyakinan ini membuat Mok Darmi terdiam 1000 bahasa untuk beberapa saat. Hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Keesokan paginya, Larasati bangun sangat pagi untuk menimba air dari sumur tua sebelum matahari memancarkan sinar hangatnya ke seluruh penjuru desa Wukir Pandan. Ia melihat Mbok Darmi sudah berada di dapur. Namun, cara wanita tua itu memegang peralatan masak terlihat sangat kaku dan tidak terbiasa. Seolah-olah tangan keriputnya tidak pernah sekalipun menyentuh wajan panas atau memotong sayuran dengan pisau dapur. Padahal ia mengaku sebagai seorang pelayan berpengalaman. Larasati dengan halus mengambil alih tugas memotong sayuran itu agar Mbok Darmi tidak melukai tangannya sendiri karena cara memotongnya yang terlihat sangat berbahaya. Larasati tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah peninggalan orang tuanya, terutama pada tamu yang dikirim oleh calon keluarga suaminya. Biar saya saja yang mengiris bawang ini. Mbok, lebih baik Mbok duduk saja menjaga api tungku agar tetap menyala dengan stabil, kata Larasati lembut. Mbok Darmi menurut dan duduk di atas dingklik kayu di depan tungku, mengawasi setiap gerak-gerik gadis desa itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Di dalam keheningan dapur tersebut, Larasati terus berdoa agar segala persiapan pernikahannya bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Beberapa tetangga yang kebetulan mampir ke rumah Larasati pada siang hari mulai memperhatikan kehadiran pelayan baru yang terlihat sedikit aneh tersebut. Mereka berbisik-bisik di luar pagar bambu, mengomentari penampilan Mbok Darmi yang terlihat lusuh, namun memiliki gaya berjalan yang terlalu tegap untuk usianya. Larasati yang mendengar kasak-kusuk tersebut segera keluar rumah dan membagikan sedikit hasil panen singkong dari kebun belakang untuk mengalihkan perhatian para tetangganya. Ia sangat menjaga nama baik rumahnya dan tidak ingin ada gosip buruk yang beredar menjelang hari pernikahannya yang sudah sangat dinantikan oleh semua orang. Bagi Larasati, menjaga ketenangan rumah joglo ini sama pentingnya dengan menjaga kehormatan dirinya sendiri serta nama baik mendiang kedua orang tuanya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan satupun hal kecil merusak kebahagiaan yang sedang dibangunnya bersama Raden Jatmiko yang sangat dicintainya sepenuh hati. Meskipun kehadiran Mbok Darmi mulai membawa sedikit kejanggalan dalam rutinitas kesehariannya, Larasati tetap memperlakukannya dengan kesabaran luar biasa dan tanpa sedikit pun rasa curiga. Ia percaya bahwa tamu adalah pembawa rezeki dan harus selalu dihormati. Terlepas dari bagaimana sikap atau penampilan tamu tersebut di hadapannya. Sore itu, seorang pemuda suruhan dari kota datang membawa sebuah pesan singkat yang ditulis oleh Raden Jatmiko khusus untuk calon istrinya, Larasati. Pesan itu berisi harapan agar Larasati selalu menjaga kesehatannya dan memberitahukan bahwa Jatmiko akan segera datang berkunjung ke desa dalam beberapa hari ke depan. Larasati membaca surat tersebut dengan wajah yang merona merah. Merasa sangat gembira karena rindu di hatinya akan segera terobati dengan kedatangan sang pujaan hati. Mbok Darmi yang melihat kebahagiaan gadis itu hanya terdiam di sudut ruangan, menyembunyikan sebuah senyum tipis yang penuh dengan berbagai macam makna tersembunyi. Saat Larasati sedang asyik membaca surat itu berulang kali, tiba-tiba Mbok Darmi tanpa sengaja menjatuhkan sebuah piring tembikar hingga hancur berkeping-keping di lantai bata. Suara pecahan yang nyaring itu membuat Larasati terkejut. Namun ia tidak marah sedikit pun, dan segera berlari untuk membersihkan serpihan tajam tersebut dengan hati-hati. Ya ampun. Maafkan kecerobohan saya. Den Ayu. Tangan tua ini tiba-tiba terasa sangat licin, sehingga piringnya terlepas begitu saja, ucap Mbok Darmi dengan nada panik. Larasati hanya tersenyum menenangkan, mengatakan bahwa benda mati bisa diganti, namun keselamatan dan kesehatan Mbok Darmi jauh lebih penting dari segalanya.
Kelembutan hati Larasati saat menghadapi kejadian tersebut membuat suasana di dalam ruangan itu kembali tenang. Meski ada kecanggungan yang masih tertinggal di udara. Ketika Larasati sedang membuang pecahan piring itu ke tempat sampah di luar, Mbok Darmi menatap punggung gadis itu dengan pandangan yang sedikit berubah. Pelayan tua yang penuh teka-teki ini sepertinya sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang belum saatnya untuk diungkapkan kepada siapapun di desa Wukir Pandan tersebut. Angin sore bertiup pelan melewati celah-celah dinding kayu rumah Joglo. Seakan membawa pertanda bahwa akan ada kejadian tak terduga yang segera menghampiri kehidupan mereka. Langit perlahan berubah menjadi gelap pekat, menandakan bahwa malam telah sepenuhnya mengambil alih waktu dan penduduk desa mulai masuk ke dalam rumah masing-masing. Larasati menyalakan beberapa lampu minyak tanah dan meletakkannya di setiap sudut ruangan untuk memberikan penerangan hangat yang mengusir hawa dingin dari luar. Ia memastikan semua pintu dan jendela telah tertutup rapat. Mengunci rumah warisan ini dengan aman sebelum bersiap untuk menunaikan ibadah malamnya dengan khusyuk. Mbok Darmi juga telah masuk ke kamarnya. Namun, suara langkah kaki yang pelan masih terdengar berulang kali dari balik pintu kayu kamarnya tersebut. Meskipun merasa ada sedikit kejanggalan dengan suara langkah kaki itu, Larasati memilih untuk mengabaikannya dan segera merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang empuk. Ia memejamkan mata sambil membayangkan wajah Raden Jatmiko yang selalu tersenyum hangat. Menepis segala keraguan dan kekhawatiran yang sempat bersarang di dalam pikirannya, rumah Joglo kuno itu kembali diselimuti oleh kesunyian malam yang damai. Berdiri kokoh melindungi dua wanita yang memiliki takdir yang saling berkaitan erat tersebut. Larasati akhirnya tertidur lelap. Tidak menyadari bahwa hari-hari berikutnya akan membawa sebuah ujian besar yang akan menentukan nasib masa depan pernikahannya kelak. Pagi hari kembali menyapa desa Wukir Pandan dengan sinar matahari yang menembus celah dedaunan rimbun di halaman rumah Joglo Larasati. Kokok ayam jantan bersahutan memecah keheningan embun pagi, menandakan dimulainya aktivitas warga desa yang selalu rukun. Namun, ketenangan di dapur Larasati sedikit terganggu ketika Mbok Darmi mulai melakukan pekerjaannya dengan cara yang sangat kasar dan berisik. Pelayan tua itu sengaja menjatuhkan beberapa panci tembaga ke lantai tanah, menciptakan suara dentangan keras yang membuat Larasati segera berlari ke dapur. "Maafkan saya, Den Ayu. Tangan ini tiba-tiba lemas sekali," ucap Mbok Darmi dengan wajah memelas. Larasati sama sekali tidak menunjukkan raut wajah marah melihat keadaan dapurnya yang berantakan akibat ulah pelayan utusan keluarga calon suaminya. Ia justru tersenyum lembut dan segera berjongkok untuk memunguti panci-panci tembaga yang berserakan di dekat tungku api yang menyala terang. "Tidak apa-apa, Mbok Darmi. Mari kita bersihkan bersama agar sarapan bisa segera matang dan kita bisa makan," jawab Larasati dengan tenang. Kesabaran gadis desa itu rupanya belum membuat Mbok Darmi merasa puas dengan hasil ujian pertama yang baru saja ia lakukan pagi ini. Pelayan tua itu terus merencanakan cara lain untuk menguji batas kesabaran calon menantunya tersebut. Ujian berikutnya terjadi ketika Mbok Darmi menawarkan diri untuk memasak sayur lodeh sebagai hidangan sarapan mereka sebelum memulai pekerjaan rumah lainnya. Larasati yang sedang menyapu halaman depan tentu saja mengizinkan pelayan itu untuk mengurus dapur agar pekerjaan mereka berdua bisa cepat selesai. Tanpa sepengetahuan Larasati, Mbok Darmi sengaja memasukkan beberapa sendok garam ke dalam panci sayur lodeh yang sedang mendidih di atas tungku. Ia ingin melihat bagaimana reaksi gadis desa itu ketika disajikan makanan yang rasanya sangat asin dan hampir tidak bisa ditelan oleh manusia. Aroma masakan yang harum segera menyebar, menutupi niat buruk yang sedang dijalankan. Setelah semua pekerjaan pagi selesai, Larasati mengajak Mbok Darmi untuk duduk bersama di beranda belakang rumah menikmati sarapan pagi mereka. Udara sejuk dan kicauan burung menemani piring-piring berisi nasi hangat dan sayur lodeh buatan pelayan tua yang tampak sangat menggugah selera. Larasati menyendok kuah sayur tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Seketika rasa asin yang luar biasa menyengat lidah dan kerongkongannya. Meskipun sangat terkejut dengan rasa makanan tersebut, Larasati dengan cepat menguasai dirinya dan menelan kuah itu tanpa menunjukkan perubahan ekspresi wajah.
Ia mengambil segelas air putih dan meminumnya perlahan untuk menetralisir rasa asin yang menyengat. Melihat Larasati terdiam setelah mencicipi masakannya, Mbok Darmi segera bertanya dengan nada suara yang dibuat-buat seolah merasa khawatir tentang masakannya. Apakah sayur lodeh buatan saya rasanya kurang pas di lidah Den Ayu? Larasati yang mungkin sudah terbiasa dengan masakan enak tanyanya menguji. Larasati menatap mata pelayan tua itu dengan kelembutan yang tulus. Sama sekali tidak ada kilat kemarahan di balik tatapan matanya tersebut. Sayurnya sangat gurih. Mbok Darmi. Sepertinya Mbok sangat murah hati dalam memberikan bumbu, agar rasanya menjadi lebih kuat dan istimewa. Balas Larasati. Ia kemudian melanjutkan makan sedikit demi sedikit. Menghargai usaha pelayan tersebut. Mendengar pujian yang sangat halus namun bermakna dalam itu. Mbok Darmi hanya bisa menundukkan kepalanya menyembunyikan senyum penuh arti di bibirnya. Ibu Ningrum yang menyamar ini mulai menyadari bahwa calon menantunya memiliki tingkat kesabaran dan pengendalian diri yang jauh di atas rata-rata. Namun, ujian ini belum selesai karena pada siang harinya, Mbok Darmi mulai banyak mengeluh tentang berbagai pekerjaan rumah yang dianggapnya berat. Ia mengeluhkan lantai kayu yang terlalu luas untuk disapu, air sumur yang terasa terlalu berat untuk ditimba, hingga cuaca desa yang sangat panas. Semua keluhan itu diucapkan dengan suara keras agar Larasati mendengarnya. Bukannya menyuruh pelayan tua itu untuk diam atau memaksanya bekerja keras. Larasati justru mengambil alih semua pekerjaan berat tersebut sendirian. Ia membiarkan Mbok Darmi beristirahat di balai-balai bambu di bawah pohon mangga yang rindang sambil menikmati angin siang yang sepoi-sepoi. Larasati menimba air berkali-kali dari sumur tua untuk mengisi bak mandi. Lalu menyapu seluruh lantai kayu rumah joglo hingga bersih mengkilap. Keringat bercucuran membasahi kening gadis desa itu. Namun bibirnya tidak pernah berhenti menyenandungkan tembang Jawa yang bernada sangat menenangkan hati. Pemandangan ini rupanya tidak luput dari perhatian beberapa warga desa yang sedang melintas di depan rumah. Berita tentang pelayan tua utusan keluarga Raden Jatmiko yang sangat merepotkan itu pun mulai menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Para ibu-ibu desa yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai berbisik-bisik membicarakan penderitaan Larasati yang harus melayani seorang pelayan pemalas. Mereka merasa heran mengapa calon mertua yang terkenal kaya raya justru mengirimkan orang tua renta yang hanya menjadi beban di rumah. Simpati warga kepada Larasati semakin besar. Mengingat gadis yatim piatu itu selama ini selalu bersikap baik dan ramah kepada semua orang. Warga desa mulai mencurigai niat sebenarnya dari keluarga calon suami gadis cantik tersebut. Di antara warga desa Wukir Pandan, ada seorang tetua yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan pengalamannya yang luas. Bernama Mbah Karto. Kakek tua ini sering menghabiskan waktu sorenya dengan berjalan-jalan keliling desa dan sesekali mampir untuk minum kopi di teras rumah Larasati. Mbah Karto memiliki intuisi yang sangat tajam. Ia bisa merasakan energi yang berbeda dari kehadiran Mbok Darmi di rumah joglo tersebut. Suatu sore yang cerah, Mbah Karto berjalan perlahan mendekati pagar bambu rumah Larasati, dengan tongkat kayunya yang berbunyi berirama menyentuh tanah. Ia melihat Larasati sedang memijat kaki Mbok Darmi, yang mengeluh pegal-pegal setelah seharian beristirahat. Pemandangan itu membuat kening Mbah Karto berkerut dalam. Menyadari ada sesuatu yang sangat tidak wajar dari hubungan antara majikan dan pelayan ini. Ia mengetuk pintu pagar kayu itu dengan pelan, membuat Larasati segera menoleh dan tersenyum gembira menyambut kedatangan tetua desa yang dihormatinya. Sore yang indah. Mbah Karto, mari silakan masuk dan duduk di teras. Kebetulan saya baru saja menyeduh kopi tubruk kesukaan Mbah. Sapa Larasati. Mbah Karto menganggukkan kepalanya perlahan. Melangkah masuk ke halaman rumah, sambil matanya terus mengawasi gerak-gerik Mbok Darmi yang tiba-tiba terlihat tegang. Pelayan tua itu segera menarik kakinya dan duduk dengan sikap waspada. Larasati masuk ke dalam rumah untuk mengambil secangkir kopi hitam kental dan sepiring singkong goreng hangat untuk disajikan kepada Mbah Karto. Sementara gadis itu berada di dapur. Mbah Karto duduk berhadapan dengan Mbok Darmi yang memilih untuk menundukkan wajahnya menghindari kontak mata.
Tetua desa itu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menghisap cerutu daun kawungnya dalam diam. Namun auranya terasa sangat mengintimidasi sang pelayan. Ketika Larasati kembali dan meletakkan hidangan tersebut di atas meja kayu, suasana di teras depan rumah joglo itu terasa sedikit canggung. Larasati duduk menemani Mbah Karto sambil menanyakan kabar kesehatan warga desa lainnya. Setelah menyeruput kopi hitamnya perlahan, Mbah Karto menatap Larasati dengan sorot mata yang teduh, namun menyiratkan sebuah pesan yang sangat mendalam. Ia meletakkan cangkir kopinya dan berdeham pelan sebelum mengucapkan sebuah kalimat nasihat yang akan selalu diingat oleh gadis desa yang baik hati tersebut. Duk Larasati, kamu harus selalu berhati-hati dalam menilai seseorang. Karena terkadang mata bisa menipu apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Ucap Mbah Karto. Kalimat singkat namun penuh makna ini diucapkan dengan suara yang tenang. Memecah kesunyian sore hari yang diiringi oleh suara burung perkutut dari kejauhan. Larasati terdiam sejenak meresapi maknanya. Larasati menganggukkan kepalanya dengan hormat menerima nasihat dari tetua desa tersebut. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami maksud dari perkataan Mbah Karto. Di sisi lain, Mbok Darmi yang mendengar ucapan tersebut tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Seolah kedok penyamarannya hampir saja terbongkar saat itu juga. Ibu Ningrum menyadari bahwa orang tua di hadapannya ini bukanlah warga desa sembarangan, melainkan seseorang yang memiliki kepekaan batin yang sangat tinggi. Ia harus lebih berhati-hati dalam menjalankan rencana ujiannya, agar identitas aslinya tidak diketahui sebelum waktunya tiba, dan mempermalukan keluarga besar Raden Jatmiko kelak. Malam pun merangkak turun menyelimuti desa Wukir Pandan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga membuat sebagian besar warga mengurung diri di rumah. Setelah Mbah Karto pamit pulang, Larasati kembali sibuk membersihkan peralatan makan dan merapikan ruang tengah, sebelum bersiap untuk beristirahat di kamarnya. Mbok Darmi kembali merencanakan sebuah ujian kecil untuk melihat sejauh mana Larasati bisa menjaga ketenangan rumah peninggalan orang tuanya di saat darurat. Pelayan tua itu sengaja membiarkan pintu belakang terbuka lebar agar angin malam dan daun-daun kering bisa masuk mengotori bagian dalam rumah joglo tersebut. Ia ingin melihat reaksi marah dari gadis sabar itu ketika Larasati berjalan menuju dapur untuk memeriksa keadaan sebelum tidur. Ia terkejut melihat pintu belakang yang terbuka lebar dan lantai yang kotor. Angin malam yang kencang membawa masuk berbagai macam debu dan ranting kecil, merusak hasil kerja kerasnya membersihkan rumah sepanjang hari tadi. Larasati menghela napas panjang, menatap ke arah kamar Mbok Darmi yang terlihat gelap. Seolah pelayan tua itu sudah tertidur sangat lelap. Bukannya mengeluh atau membangunkan pelayan itu untuk memarahinya. Larasati mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan lantai dapur itu kembali dengan sangat sabar. Suara sapu lidi bergesekan dengan lantai tanah mengiringi kesunyian malam yang panjang. Dari balik celah dinding anyaman bambu kamarnya, Mbok Darmi diam-diam memperhatikan sosok Larasati yang sedang menyapu lantai dapur sendirian di tengah malam. Tidak ada sedikit pun raut kesal di wajah gadis itu. Hanya ada ketenangan yang luar biasa seperti air telaga yang tidak pernah beriak. Ibu Ningrum dalam penyamarannya mulai merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dalam dadanya. Sebuah perasaan bersalah yang perlahan muncul menggantikan niat awalnya. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan seorang gadis dengan hati sebening kristal di sebuah desa terpencil yang jauh dari kemewahan kota dan gemerlap kehidupan bangsawan yang membesarkannya. Keesokan paginya, Mbok Darmi memutuskan untuk menaikkan tingkat ujiannya dengan berpura-pura jatuh sakit agar tidak bisa membantu pekerjaan rumah sama sekali. Ia berbaring di atas tempat tidurnya sambil merintih kesakitan, memegang perut dan kepalanya seolah sedang menderita penyakit yang sangat parah. Mendengar rintihan tersebut, Larasati segera berlari ke kamar pelayan tua itu dengan raut wajah yang sangat panik dan dipenuhi rasa khawatir. Ada apa? Mbok Darmi, bagian mana yang terasa sakit? Biar saya buatkan ramuan jamu tradisional untuk meredakannya. Tanya Larasati sambil memeriksa dahi sang pelayan. Kehangatan tangan Larasati membuat hati Ibu Ningrum semakin terguncang kuat.
Larasati segera pergi ke pekarangan belakang untuk mencari beberapa helai daun sambiloto dan temulawak yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit demam. Ia menumbuk bahan-bahan alami tersebut dengan telaten, merebusnya hingga mendidih, dan membawa semangkuk jamu hangat ke kamar tempat Mbok Darmi berbaring lemah. Dengan penuh kasih sayang, gadis itu membantu pelayan tua tersebut untuk duduk bersandar dan meminumkan jamu pahit. Itu perlahan-lahan dari mangkuk tanah liat. Mbok Darmi terpaksa menelan cairan pahit tersebut, sambil menatap wajah Larasati yang terlihat sangat tulus merawatnya tanpa ada sedikit pun rasa jijik atau beban di hatinya yang suci. Kejadian ini tidak luput dari pantauan seorang tetangga bernama Bisumi yang kebetulan datang mengantarkan seikat sayur bayam untuk Larasati pagi itu. Bisumi melihat bagaimana Larasati sangat sibuk merawat pelayan tua yang selalu menyusahkannya itu. Sementara rumah joglo tersebut masih membutuhkan banyak perawatan. Ia menggelengkan kepalanya dengan iba, merasa bahwa calon keluarga suami Larasati telah bertindak sangat kejam dengan mengirimkan beban berat menjelang hari pernikahan. Berita tentang pelayan yang jatuh sakit dan semakin merepotkan. Larasati kembali menjadi buah bibir di kalangan ibu-ibu desa yang sedang berbelanja di pasar tradisional pagi itu. Tidak tahan melihat penderitaan gadis desa yang disayanginya itu. Bisumi memberanikan diri untuk menegur Larasati saat mereka bertemu di dekat sumur. "Nduk Larasati, kamu ini terlalu baik hati. Pelayan tua itu hanya memanfaatkan kebaikanmu saja dan membuatmu kelelahan sebelum hari pernikahanmu tiba," ucap Bisumi. Larasati hanya tersenyum simpul sambil memutar kerekan sumur untuk menaikkan ember berisi air jernih yang memantulkan cahaya matahari pagi yang sangat cerah. "Tidak apa-apa, Bisumi. Merawat orang tua adalah sebuah kewajiban, dan saya yakin Tuhan akan memberikan balasan yang indah untuk setiap kesabaran kita," jawab Larasati sangat bijaksana, meskipun menjawab dengan penuh keyakinan. Di dalam hati Larasati yang paling dalam, kata-kata nasihat dari Mbah Karto kembali terngiang dengan sangat jelas. Ia mulai memperhatikan beberapa kejanggalan kecil pada diri Mbok Darmi, seperti kulit tangannya yang bersih di balik lapisan debu yang menempel di lengannya. Selain itu, cara bicara pelayan tua itu terkadang terdengar terlalu tertata rapi dan berwibawa untuk ukuran seorang wanita yang hidup dari melayani orang lain. Larasati menyadari bahwa mata memang bisa menipu. Namun, ia memilih untuk membiarkan kebenaran itu terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, tanpa perlu memaksa siapapun. Di dalam kamarnya, Mbok Darmi atau Ibu Ningru merenungi semua perbuatannya selama beberapa hari terakhir tinggal di rumah joglo yang sederhana ini. Ia telah mencoba berbagai macam cara untuk memancing amarah gadis itu, mulai dari merusak pekerjaan rumah hingga berpura-pura sakit untuk merepotkannya. Namun, Larasati sama sekali tidak pernah menunjukkan keluhan. Ia justru membalas semua kesulitan itu dengan kasih sayang tulus dan rasa hormat yang mendalam. Ibu Ningru menyadari bahwa ujian ini mungkin terlalu berlebihan. Namun rasa gengsi sebagai seorang bangsawan membuatnya enggan untuk menghentikan permainan ini begitu saja sebelum mencapai titik puncaknya. Suasana di rumah joglo itu kini dipenuhi dengan ketegangan yang tidak terlihat, di mana dua wanita saling menjaga rahasia dan perasaan masing-masing. Larasati terus menjalankan tugasnya sebagai calon istri yang baik, mempersiapkan rumahnya untuk menyambut keluarga Jatmiko dengan segala kesabaran yang ia miliki. Di luar sana, angin desa bertiup kencang membawa desas-desus yang semakin liar di kalangan penduduk desa Wukir Pandan tentang pelayan misterius tersebut. Semua orang seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk melihat bagaimana akhir dari kisah pelayan tua yang sangat merepotkan gadis paling baik di desa mereka ini. Menjelang sore hari ketika matahari mulai condong ke ufuk barat, Mbok Darmi memutuskan untuk melakukan satu tindakan terakhir untuk menguji batas Larasati. Ia dengan sengaja menyembunyikan selendang sutra pemberian Raden Jatmiko yang sangat disayangi oleh Larasati di bawah tumpukan kayu bakar di dapur belakang. Selendang itu adalah simbol cinta dari calon suaminya, dan kehilangannya pasti akan membuat Larasati merasa sangat terpukul serta marah kepada orang di rumah. Mbok Darmi menunggu di sudut ruangan,
berpura-pura sedang membersihkan meja kayu sambil melirik ke arah kamar Larasati, menantikan kepanikan yang sebentar lagi akan terjadi di sana. Larasati keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampak kebingungan mencari selendang sutra kesayangannya yang biasa ia letakkan di atas meja rias kayunya. Ia mencari ke setiap sudut kamar, menyingkap kasur kapuk dan memeriksa lemari pakaian. Namun benda berharga tersebut tidak juga ditemukan dimanapun. Wajah gadis itu memucat. Rasa sedih mulai menyelimuti hatinya, karena ia sangat menjaga pemberian dari pria yang paling dicintainya di dunia ini. Mbok Darmi menatap Larasati yang sedang kebingungan. Jantungnya berdebar menunggu apakah akhirnya gadis desa yang sangat sabar ini akan menuduhnya sebagai pencuri barang berharga di rumah tersebut. Matahari semakin condong ke ufuk barat ketika Larasati terus menggeledah setiap sudut kamarnya untuk mencari selendang sutra pemberian Raden Jatmiko. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Namun ia tetap berusaha tenang dan tidak menuduh siapapun, termasuk Mbok Darmi yang sedang mengawasi dari kejauhan. Larasati melangkah ke dapur dengan langkah gontai. Matanya menyapu sekeliling ruangan hingga tanpa sengaja ia melihat ujung kain sutra merah menyembul dari bawah tumpukan kayu bakar. Ia segera menarik kain itu dengan tangan gemetar. Merasa lega bercampur heran, mengapa barang berharganya bisa berada di tempat sekotor itu tanpa sepengetahuannya. Mbok Darmi yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik gadis itu menahan napasnya, menunggu ledakan amarah yang ia yakini akan segera meletus. Namun, harapan pelayan tua itu pupus ketika Larasati hanya membersihkan debu dari selendang kesayangannya tersebut dengan senyum penuh kelegaan di bibirnya. Syukurlah selendang ini hanya terjatuh di sini. Mungkin tertiup angin kencang semalam saat pintu dapur terbuka lebar, ucap Larasati dengan suara lembut, tanpa nada curiga sedikit pun. Alih-alih marah, gadis itu justru mencuci selendangnya dengan hati-hati di dekat sumur, membuat Ibu Ningrum kembali terdiam dan merasa rencananya telah gagal total hari itu. Pagi berikutnya, ketika langit masih berselimut kabut tipis, sebuah kejadian tak terduga akhirnya membuka tabir rahasia yang selama ini tertutup rapat. Mbok Darmi sedang mengangkat buntalan kain kumalnya di ruang tengah, ketika ikatannya tiba-tiba terlepas dan seluruh isinya berhamburan ke atas lantai kayu joglo. Di antara pakaian usang yang berserakan itu, menggelinding sebuah benda kecil berwarna kuning, keemasan yang berkilau tertimpa cahaya matahari pagi dari celah jendela. Benda itu adalah sebuah cincin emas murni berukiran lambang burung merak. Sebuah lambang kebesaran yang sangat khas milik keluarga bangsawan Raden Jatmiko. Kebetulan sekali, Bisumi yang pagi itu datang untuk mengantarkan daun pisang pesanan Larasati berdiri tepat di ambang pintu dan melihat semuanya. Mata wanita parubaya itu terbelalak kaget melihat kemilau perhiasan mewah tersebut jatuh dari barang bawaan seorang pelayan tua yang lusuh dan miskin. Astaga naga! Barang berharga dari mana itu? Mbok Darmi, jangan-jangan kau mencuri perhiasan dari keluarga majikanmu di kota sana, teriak Bisumi dengan suara lantang yang memecah keheningan pagi. Teriakan nyaring itu sontak mengundang perhatian beberapa tetangga lain yang sedang menyapu halaman rumah mereka masing-masing di sekitar kediaman Larasati. Dalam sekejap mata, beberapa ibu-ibu desa telah berkumpul di depan pintu rumah joglo Larasati dengan wajah penuh kecurigaan dan amarah yang meluap. Mereka mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk cincin emas yang kini telah dipungut kembali oleh Mbok Darmi dengan tangan yang gemetar dan wajah pucat pasi. Sudah kuduga sejak awal, pelayan tua ini pasti punya niat buruk datang ke desa kita. Pantas saja ia selalu merepotkan Duk Larasati, cetus salah seorang tetangga dengan nada sinis. Suasana di ruang tengah itu seketika menjadi tegang. Warga desa seolah siap menghakimi pelayan malang itu tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut darinya. Mendengar keributan yang terjadi di ruang tengah rumahnya, Larasati segera bergegas berlari dari arah dapur dengan tangan yang masih basah sisa mencuci beras. Ia terkejut melihat warga desa telah mengerumuni Mbok Darmi yang tampak sangat ketakutan, sambil menggenggam erat cincin emas berukir lambang keluarga Jatmiko tersebut. Tolong tenang semuanya. Ibu-ibu sekalian, tolong, jangan membuat keributan di dalam rumah ini.
karena kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ucap Larasati lembut, namun tegas. Ia melangkah maju menembus kerumunan warga. Berdiri menutupi tubuh pelayan tua itu, untuk melindunginya dari tatapan menghakimi para tetangganya. Bisumi segera mendekati Larasati dan menunjuk ke arah tangan Bogdarmi yang terus disembunyikan di balik selendang kumalnya dengan tubuh gemetar. "Duk Larasati, kau terlalu lugu. Kami baru saja melihat pelayan tua ini menjatuhkan sebuah cincin emas mewah yang mustahil dimiliki oleh orang miskin sepertinya." Jelas Bisumi menggebu-gebu. Ia meyakinkan Larasati bahwa cincin itu pasti hasil curian dari rumah Raden Jatmiko, sebelum pelayan itu diutus ke desa Wukir Pandan untuk membantu persiapan pernikahan. Warga desa lainnya ikut menganggukkan kepala setuju. Mendesak Larasati agar segera mengusir wanita tua itu dari desa mereka sebelum terjadi hal buruk. Larasati perlahan membalikkan badannya dan menatap wajah Mbok Darmi yang kini tertunduk lesu, menghindari tatapan mata gadis desa yang selalu dianiayanya tersebut. Ia meminta pelayan tua itu untuk memperlihatkan cincin emas yang menjadi sumber keributan pagi ini, dengan suara yang sangat tenang dan penuh wibawa. Saat melihat ukiran burung merak pada permukaan cincin tersebut, ingatan Larasati seketika melayang pada cerita Raden Jatmiko tentang pusaka warisan turun-temurun keluarganya. Jantung Larasati berdesir hebat. Sebuah pencerahan tiba-tiba menghantam pikirannya, menyatukan kepingan-kepingan kejanggalan yang selama ini ia rasakan sejak kedatangan tamu misteriusnya. Gadis cerdas itu menyadari bahwa tidak mungkin seorang pelayan biasa berani mencuri dan membawa benda paling berharga milik keluarga bangsawan secara sembarangan. Kulit tangan yang halus di balik debu, postur tubuh yang tegap, serta tutur kata yang terkadang terlalu berwibawa, akhirnya memberikan sebuah jawaban pasti. Larasati kini tahu bahwa wanita tua berpakaian lusuh yang berdiri gemetar di hadapannya ini bukanlah Mbok Darmi sang pelayan, melainkan Ibu Ningrum, calon ibu mertuanya sendiri. Meskipun terkejut dengan kenyataan bahwa dirinya sedang diuji sedemikian rupa, Larasati menolak untuk mempermalukan ibu dari pria yang dicintainya di depan umum. Alih-alih membenarkan tuduhan warga dan mengusir wanita itu, Larasati tersenyum hangat dan menatap para tetangganya dengan pandangan mata yang sangat menyejukkan hati. "Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tolong jangan berprasangka buruk dahulu. Cincin emas ini bukanlah barang curian seperti yang kalian semua sangkakan," kata Larasati meyakinkan mereka. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa cincin tersebut sengaja dititipkan oleh Raden Jatmiko kepada Mbok Darmi untuk diserahkan kepadanya sebagai hadiah tambahan menjelang hari pernikahan. Penjelasan karangan Larasati ini membuat warga desa saling berpandangan dengan penuh kebingungan. Namun perlahan raut wajah marah mereka mulai mereda mendengar suara lembutnya. Meskipun masih ada sedikit sisa keraguan di hati para tetangga, mereka sangat menghormati Larasati dan tidak ingin merusak kebahagiaan gadis yatim piatu tersebut. Bisumi menghela napas panjang, merasa sedikit malu karena telah menuduh sembarangan tanpa mendengarkan penjelasan dari pemilik rumah joglo yang sebenarnya. "Baiklah Nduk, jika memang begitu kenyataannya, kami minta maaf karena sudah membuat keributan di rumahmu pagi-pagi begini dan mengganggu ketenangan kalian berdua," ucap Bisumi pelan. Satu persatu warga desa mulai meninggalkan pekarangan rumah Larasati, kembali ke rutinitas masing-masing dan membiarkan rumah joglo kuno itu kembali merasakan kedamaian. Setelah semua warga desa benar-benar pergi dan pintu pagar bambu ditutup kembali, suasana di ruang tengah rumah joglo itu menjadi sangat hening dan canggung. Mbok Darmi masih berdiri kaku di tempatnya, menatap punggung Larasati dengan perasaan campur aduk antara rasa terkejut, malu, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis desa yang terus-menerus disiksanya ini justru bersedia pasang badan melindunginya dari amukan massa yang sedang marah besar. Ibu Ningrum menyadari bahwa Larasati mungkin sudah mengetahui identitas aslinya, namun memilih untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang calon ibu mertua, alih-alih meluapkan amarah atau menuntut penjelasan. Larasati hanya tersenyum tipis dan mengambil sapu lidi untuk membersihkan lantai kayu yang kotor akibat jejak kaki warga.
Mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Mbok Darmi, sarapan pagi ini belum selesai disiapkan, dan saya yakin perut Mbok juga sudah mulai terasa sangat lapar. Ucap Larasati seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap tenang dan penuh penghormatan ini justru menjadi pukulan telak bagi batin Ibu Ningrum. Membuatnya merasa sangat kerdil di hadapan gadis desa sederhana tersebut. Ia mengambil pakaian usangnya dalam diam, merutuki kebodohannya sendiri yang telah meragukan ketulusan calon menantunya selama ini. Sepanjang hari itu, Larasati sibuk merencanakan sebuah acara kecil untuk meluruskan semua kesalahpahaman yang terjadi tanpa harus melukai perasaan siapapun di rumahnya. Ia pergi ke pasar desa yang berjarak cukup jauh untuk membeli bahan makanan terbaik. Berniat menggelar sebuah jamuan makan malam khusus yang sangat istimewa. Larasati ingin menunjukkan kepada calon ibu mertuanya bahwa ia tidak hanya memiliki kesabaran, tetapi juga kebijaksanaan dalam menyelesaikan sebuah konflik dengan cara yang bermartabat. Ia memilih sayuran paling segar, ikan gurame berukuran besar, dan bumbu-bumbu rempah pilihan untuk menciptakan hidangan lezat yang tidak akan pernah dilupakan. Saat Larasati sedang asyik meracik bumbu di dapurnya pada sore hari, Mbah Karto kembali singgah dan duduk di balai-balai bambu sambil mengisap cerutunya. Larasati menyuguhkan teh hangat untuk tetua desa itu, lalu menceritakan secara tersirat tentang kejadian keributan tadi pagi tanpa menyebutkan rahasia identitas tamunya. Mbah Karto tertawa kecil mendengar cerita tersebut, menganggukkan kepalanya dengan raut wajah penuh pemahaman, seolah ia sudah mengetahui semua akhir dari drama ini sejak awal. Ketulusan hati ibarat mata air yang jernih. Duh! Ia akan selalu mengalir membersihkan segala lumpur, prasangka buruk yang mencoba menutupi kebenarannya. Pesan Mbah Karto. Pesan bijak dari Mbah Karto itu semakin menguatkan tekad Larasati untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan kedamaian dan kasih sayang yang tulus dari hatinya. Ia kembali ke dapur dengan semangat baru, melanjutkan memasak hidangan istimewa yang akan menjadi saksi bisu terungkapnya sebuah kebenaran di rumah joglo kuno tersebut. Aroma harum masakan tradisional mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah, mengundang rasa lapar siapa saja yang menghirupnya, termasuk Mbok Darmi yang sejak tadi mengurung diri. Ibu Ningrum merasa sangat tersiksa oleh perasaan bersalahnya. Namun ia belum menemukan keberanian untuk keluar dan mengakui semua kebohongannya kepada Larasati. Menjelang malam, Larasati menggelar tikar pandan yang sangat bersih dan harum di ruang tengah rumah joglonya. Tepat di bawah temaram cahaya lampu minyak tanah, ia menata piring-piring tembikar dan mangkuk sayur dengan sangat rapi, menyajikan hidangan ikan gurame bakar, sayur lodeh yang lezat, serta nasi putih yang masih mengepul hangat. Tidak lupa ia juga menyiapkan kendi berisi air putih dingin dan irisan buah pepaya segar sebagai pencuci mulut untuk menyempurnakan jamuan makan malam rahasia tersebut. Ruangan itu kini terasa sangat hangat dan nyaman. Kontras dengan ketegangan batin yang sedang dialami oleh pelayan tua di kamarnya. Setelah semua persiapan jamuan makan malam selesai dengan sempurna, Larasati melangkah perlahan menuju pintu kamar pelayan tua itu dan mengetuknya dengan sangat lembut. Mbok Darmi, mari kita makan malam bersama di ruang tengah. Saya sudah memasakkan hidangan spesial untuk merayakan hari-hari terakhir sebelum hari pernikahan saya tiba. Panggil Larasati. Suaranya terdengar sangat riang dan tanpa beban, membuat wanita yang ada di dalam kamar itu semakin merasa bingung dengan jalan pikiran calon menantunya tersebut. Pintu kayu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok Mbok Darmi yang masih menundukkan wajahnya dengan ekspresi yang sangat sulit untuk ditebak oleh siapapun. Mbok Darmi berjalan tertatih-tatih mengikuti langkah Larasati menuju ruang tengah. Matanya terbelalak melihat hidangan mewah yang telah tertata rapi di atas tikar pandan tersebut. Ia duduk dengan canggung di hadapan Larasati. Tangannya gemetar saat menerima piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang disodorkan oleh gadis desa itu. Silakan dinikmati. Mbok, saya sengaja memasak banyak hari ini, karena saya merasa sangat bersyukur atas semua pelajaran berharga yang telah Mbok berikan kepada saya. Ucap Larasati.
Kata-kata pelajaran berharga itu meluncur dengan sangat halus, namun mampu menembus relung hati Ibu Ningrum yang paling dalam dan meruntuhkan egonya. Mereka berdua menyantap hidangan makan malam itu dalam keheningan yang panjang. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno dan jangkrik yang bernyanyi di luar rumah. Larasati makan dengan sangat tenang dan anggun. Sementara Mbok Darmi mengunyah makanannya dengan perlahan, seolah setiap suapan terasa berat untuk ditelan melewati kerongkongannya. Rasa bersalah terus menghantui pikiran Ibu Ningrum. Menyadari bahwa ia telah menilai gadis ini dengan sangat buruk hanya karena status sosialnya sebagai orang desa biasa. Kelezatan makanan yang dibuat oleh Larasati seakan menjadi cambuk yang menyadarkan dirinya bahwa cinta dan ketulusan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Di tengah suasana makan malam yang hening tersebut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah yang memecah konsentrasi kedua wanita itu. Larasati tersenyum tipis. Segera berdiri untuk membuka pintu dan mempersilakan masuk dua orang tamu istimewa yang memang sudah ia undang secara rahasia sejak sore tadi. Mbah Karto dan Bisumi melangkah masuk ke ruang tengah dengan senyum mengembang, membuat Mbok Darmi seketika menegang di tempat duduknya karena merasa sangat terkejut. Larasati sengaja mengundang mereka sebagai saksi hidup untuk meluruskan kejadian keributan di pagi hari tadi, agar tidak ada lagi fitnah yang menyebar luas. Mari silakan duduk. Mbah Karto dan Bisumi, saya sengaja mengundang kalian berdua untuk ikut menikmati hidangan sederhana ini bersama kami di sini. Sambut Larasati hangat. Mbah Karto mengangguk pelan dan mengambil posisi duduk di samping Larasati. Sementara Bisumi duduk berhadapan dengan Mbok Darmi yang semakin terlihat salah tingkah. Kehadiran dua warga desa ini membuat suasana malam itu semakin terasa penuh misteri bagi Ibu Ningrum. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya rencana yang sedang disusun Larasati. Angin malam berhembus pelan masuk melalui jendela yang setengah terbuka, membawa aroma bunga melati yang mekar di pekarangan depan rumah. Setelah para tamunya menikmati potongan buah pepaya segar, Larasati merapikan posisi duduknya dan menatap wajah semua orang yang hadir di ruang tengah itu. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian di dadanya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersimpan rapat di balik dinding rumah joglo kuno tersebut. Jantung Mbok Darmi berdebar semakin kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya saat melihat sorot mata Larasati yang menatapnya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan tulus. Waktu seakan berhenti berdetak, menantikan kata-kata bijak yang akan keluar dari bibir manis gadis desa yang luar biasa sabar dan pemaaf tersebut. Mbah Karto, Bisumi, dan juga Mbok Darmi yang saya sayangi. Malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dari lubuk hati terdalam. Mulai Larasati. Suaranya terdengar sangat merdu dan bergetar menahan haru, memecah kesunyian malam yang menyelimuti desa Wukir Pandan dengan kehangatan cinta yang memancar dari sanubarinya. Semua mata kini tertuju pada sosok gadis anggun tersebut, menunggu kelanjutan kalimat yang akan mengakhiri segala drama ujian kesabaran yang sangat meletihkan batin ini. Ibu Ningrum menelan ludah, bersiap menerima segala bentuk penghinaan atau kemarahan yang mungkin akan dilontarkan oleh Larasati di hadapan para warga desa. Namun, bukannya melontarkan kata-kata kemarahan atau caci maki yang menyakitkan hati, Larasati justru bangkit berdiri dan mengambil sebuah baskom kuningan berisi air kembang setaman. Ia melangkah perlahan mendekati tempat duduk Mbok Darmi, membuat semua orang yang ada di ruangan itu menahan napas karena tidak mengerti maksud perbuatannya. Larasati meletakkan baskom tersebut tepat di depan kaki pelayan tua yang lusuh itu, lalu perlahan menurunkan tubuhnya untuk bersimpuh, menyentuh lantai kayu rumah joglonya. Sebuah tindakan yang sangat mengejutkan itu menjadi awal dari terbongkarnya sebuah rahasia besar yang akan mengubah nasib hubungan mereka berdua untuk selama-lamanya di masa depan. Suasana di ruang tengah seketika menjadi sangat sunyi ketika Larasati perlahan meletakkan baskom kuningan berisi air kembang setaman itu di lantai kayu. Mbah Karto dan Bisumi hanya bisa menahan napas, menatap tanpa berkedip melihat pemandangan yang sangat tidak biasa di depan mata mereka. Mbok Darmi sendiri tampak sangat kebingungan dan terkejut.
Tubuh rentanya mendadak kaku saat melihat gadis desa itu bersimpu dengan sangat anggun di bawah kakinya. Cahaya temaram dari lampu minyak tanah memantulkan bayangan mereka berdua di dinding anyaman bambu, menciptakan suasana magis yang sangat mendebarkan hati semua orang. Tanpa ragu sedikit pun, Larasati mengulurkan kedua tangannya yang lembut untuk menyentuh kaki Mbok Darmi yang terlihat kotor dan kasar akibat debu jalanan. Pelayan tua itu terkesiap dan refleks mencoba menarik kakinya mundur, merasa sangat tidak pantas menerima perlakuan yang begitu mulia dari seorang majikan. Namun, penolakan itu dihentikan oleh pegangan Larasati yang sangat lembut, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan tersebut. Gadis itu perlahan mengangkat kaki pelayan yang selalu menyusahkannya itu, dan memasukkannya ke dalam baskom kuningan yang berisi air harum bertabur bunga melati. Sambil membasuh telapak kaki pelayan tua itu dengan air kembang setaman yang menyegarkan, Larasati mulai berbicara dengan nada suara yang sangat tenang. Tidak ada sedikit pun nada kemarahan, kebencian, atau dendam dalam setiap kata yang terucap dari bibir manisnya yang selalu menyunggingkan senyuman tulus tersebut. Saya tahu siapa panjenengan sebenarnya. Sejak cincin emas berukir burung merak itu terjatuh dari buntalan kain pagi tadi, ucap Larasati memecah keheningan malam. Kalimat itu diucapkan dengan sangat sopan, namun memiliki kekuatan luar biasa, yang seketika menggetarkan relung hati wanita tua yang sedang duduk terpaku di hadapannya. Larasati menghentikan sejenak gerakan tangannya, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap langsung ke dalam mata pelayan tua yang kini mulai berkaca-kaca menahan emosi. Ndoro Ningrum, ibunda dari Raden Jatmiko yang sangat saya hormati, sebut Larasati dengan intonasi yang sangat jelas dan penuh dengan rasa takzim. Mendengar nama besar itu disebut, Bisumi seketika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak lebar, seolah baru saja tersambar petir di siang bolong. Sementara itu, Mbah Karto hanya tersenyum bijaksana sambil menghisap cerutunya dalam-dalam. Menganggukkan kepala tanda, ia telah menduga akhir cerita ini sejak awal. Kedok penyamaran yang telah dibangun dengan sangat susah payah selama berhari-hari akhirnya runtuh seketika oleh kelembutan dan kebijaksanaan seorang gadis desa sederhana. Jantung Ibu Ningrum berdebar dengan sangat kencang. Pertahanan egonya sebagai seorang bangsawan kelas atas hancur tak bersisa di bawah tatapan teduh calon menantunya. Ia baru menyadari bahwa Larasati sebenarnya telah mengetahui kebenaran identitasnya sejak pagi hari, namun memilih untuk diam dan melindunginya dari amukan warga desa. Rasa malu yang amat sangat mulai merayapi batin Ibu Ningrum. Menyadari betapa buruk perbuatannya selama ini kepada gadis yang memiliki hati sebening malaikat, Larasati kembali melanjutkan basuhannya, membersihkan setiap kotoran buatan yang menempel di kaki calon ibu mertuanya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tulus. Ia menjelaskan alasannya mengapa ia tidak marah, melainkan justru memberikan penghormatan tertinggi berupa prosesi cuci kaki yang sangat sakral dalam tradisi leluhur. Gadis itu sangat memahami bahwa di balik sikap kasar dan menyebalkan dari seorang pelayan tua, terdapat cinta luar biasa dari seorang ibu. Ia tahu bahwa semua ujian berat ini semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa putranya akan mendapatkan pendamping hidup yang benar-benar pantas dan berbakti. Hanya seorang ibu sejati yang rela bersusah payah meninggalkan kenyamanan istana megahnya, menyamar menjadi pelayan tua renta yang kumal dan menyedihkan. Lanjut, Larasati. Suaranya mulai bergetar menahan luapan keharuan. Semua ini rela Ndoro lakukan demi memastikan kebahagiaan dan masa depan putra kesayangan Ndoro terjamin aman. Kata-kata indah yang meluncur dari bibir Larasati itu melesat cepat seperti anak panah yang menembus langsung ke dasar hati Ibu Ningrum yang paling rapuh. Tembok kesombongan yang selama ini membatasi cara pandang bangsawan itu akhirnya runtuh seutuhnya, digantikan oleh rasa kagum yang tak terhingga. Air mata penyesalan mulai menetes membasahi keriput buatan di pipi Ibu Ningrum. Ia tidak lagi mampu mempertahankan karakter kasarnya sebagai Mbok Darmi. Isak tangis pelan mulai terdengar dari bibirnya, sementara tangannya yang bergetar hebat berusaha menutupi wajahnya yang kini dibanjiri oleh air mata keharuan.
Tetesan air mata itu perlahan melunturkan debu dan riasan kotor di wajahnya, memperlihatkan kembali garis wajah kebangsawanan yang anggun dan berwibawa di balik penyamarannya. Pemandangan emosional ini membuat semua orang di ruangan itu ikut merasakan getaran cinta yang akhirnya berhasil mengalahkan segala bentuk prasangka dan keangkuhan. Setelah kakinya benar-benar bersih, Larasati mengambil sebuah handuk kecil yang sangat lembut untuk mengeringkan telapak kaki calon ibu mertuanya tersebut dengan hati-hati. Tanpa ragu, gadis yatim piatu itu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mencium kedua lutut Ibu Ningrum sebagai tanda bakti terdalam dari seorang anak. Tindakan Larasati yang begitu merendahkan diri demi menghormati orang tua ini menciptakan gelombang kehangatan yang luar biasa di dalam ruang tengah rumah Joglo. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan mereka. Kasta sosial yang berbeda kini telah lebur menjadi satu ikatan keluarga yang sangat kuat dan suci. Di sudut ruangan, Bisumi merasa wajahnya memanas karena rasa malu yang teramat sangat menyelimuti perasaannya setelah mengetahui kebenaran yang baru terungkap. Ia teringat kembali pada kejadian pagi tadi, di mana ia dengan suara lantang menuduh wanita bangsawan ini sebagai seorang pencuri tua yang hina. Wanita parubaya itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, meremas ujung kebayanya dengan perasaan bersalah karena hampir saja mengusir ibu dari calon suami Larasati. Ia bergumam pelan di dalam hatinya, memohon ampunan kepada Tuhan atas kelancangannya, dan berjanji untuk tidak lagi mudah menilai orang dari penampilan luarnya saja. Mbah Karto berdeham pelan untuk mencairkan suasana yang sangat emosional itu. Suaranya yang serak, namun syarat akan kebijaksanaan memecah keheningan dengan sangat syahdu. Tetua desa itu memuji kebesaran hati Larasati yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan, membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari darah biru kebangsawanan. Kemuliaan yang sejati itu lahir dari hati yang penuh dengan kesabaran, mudah memaafkan, dan selalu dipenuhi oleh kasih sayang yang tulus ikhlas. Ucap Mbah Karto. Nasihat tersebut seakan menjadi penegas bahwa Larasati memang sangat pantas untuk bersanding dengan Raden Jatmiko yang terhormat di masa depan. Ibu Ningrum mencondongkan tubuhnya ke depan, mengulurkan kedua tangannya untuk menyentuh pundak gadis muda yang masih bersimpuh dengan sangat sopan di bawahnya. Tangan yang sebelumnya selalu pura-pura kaku dan lemah itu, kini memegang pundak Larasati dengan cengkeraman lembut yang penuh dengan rasa cinta keibuan. Ia menatap wajah gadis itu dengan pandangan mata yang telah bersih dari segala bentuk keraguan, hanya menyisakan kekaguman yang teramat besar dalam hatinya. Ibu Ningrum merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan seorang bidadari tak bersayap untuk mendampingi putra semata wayangnya dalam mengarungi bahtera kehidupan kelak. Bangunlah, anakku Larasati. Sungguh bukan engkau yang seharusnya bersimpuh di sana, melainkan aku yang seharusnya memohon ampun atas segala keburukanku. Isak Ibu Ningrum. Nada suaranya dipenuhi oleh penyesalan yang mendalam atas segala ujian berat, perlakuan kasar, dan kata-kata menyakitkan yang telah ia berikan selama beberapa hari ini. Ia menarik tubuh Larasati untuk berdiri, lalu memeluk gadis itu dengan sangat erat seolah tidak ingin melepaskan permata berharga yang baru saja ia temukan. Pelukan hangat itu menyalurkan aliran kasih sayang yang selama ini terpendam di balik sikap dingin dan tegas seorang wanita bangsawan. Larasati membalas pelukan calon ibu mertuanya itu dengan senyuman lega yang mengembang di bibirnya. Air mata kebahagiaan ikut menetes, membasahi kedua pipinya. Ia membelai punggung Ibu Ningrum dengan lembut, membisikkan kata-kata penenang untuk menghapus segala rasa bersalah yang sedang berkecamuk di dalam dada wanita tersebut. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ibunda. Lara sama sekali tidak menyimpan dendam dan sangat memaklumi semua ini sebagai bentuk cinta ibu kepada Mas Jatmiko. Bisiknya, keikhlasan yang terpancar dari setiap ucapan Larasati membuat tangisan Ibu Ningrum semakin pecah karena merasa sangat terharu dengan kebaikan menantunya. Ruang tengah rumah Joglo kuno itu kini benar-benar telah berubah wujud menjadi lautan keharuan yang menenggelamkan segala bentuk kesombongan dan prasangka buruk. Bisumi tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia ikut menangis sesenggukan, melihat pemandangan indah tentang rekonsiliasi dua hati yang saling menyayangi tersebut.
Ia menyadari betapa beruntungnya keluarga besar Jatmiko di kota sana karena berhasil mendapatkan seorang menantu berhati malaikat seperti Larasati dari desa terpencil ini. Malam ini menjadi saksi bisu bagaimana ketulusan hati selalu bisa memenangkan setiap pertempuran batin yang paling keras sekalipun di dunia fana ini. Setelah tangis harunya perlahan mereda, Ibu Ningrum melepaskan pelukannya sejenak untuk bisa menatap wajah cantik Larasati dengan lebih saksama dari jarak dekat. Ia mengelus pipi gadis desa itu dengan jemarinya yang lentik, mengagumi kecantikan alami yang memancar terang, bukan hanya dari pesona wajah fisiknya saja. Kecantikan sejati Larasati ternyata berasal dari kedalaman jiwanya yang sangat bersih. Terbebas sama sekali dari sifat iri, dengki, kebencian, maupun amarah yang merusak akal. Ibu Ningrum menyadari bahwa ia telah salah besar karena mencoba mengukur nilai seseorang hanya berdasarkan latar belakang keluarga dan harta kekayaan semata. Sambil memegang kedua tangan Larasati dengan sangat erat, Ibu Ningrum menegakkan punggungnya dan menatap mata gadis itu dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Mulai detik ini juga, Ibunda nyatakan bahwa tidak ada lagi secuil keraguan pun di hatiku untuk menerima dirimu sebagai bagian dari keluarga kita. Tegasnya, suara wanita bangsawan itu telah kembali berwibawa seperti sedia kala. Namun kali ini dipenuhi oleh kelembutan dan kasih sayang seorang ibu sejati. Pernyataan resmi ini menjadi akhir dari segala penderitaan batin Larasati, menandakan bahwa ia telah lulus dari ujian tersulit dalam hidupnya dengan nilai sempurna. Senyum bahagia merekah indah di bibir Larasati ketika mendengar pengakuan tulus tersebut. Hatinya seketika terasa sangat ringan seperti kapas yang tertiup angin. Segala beban berat dan ketakutan yang selama ini mengganjal di dalam dadanya tiba-tiba terangkat seluruhnya, digantikan oleh kelegaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menuntun Ibu Ningrum dengan penuh hormat untuk kembali duduk bersila di atas tikar pandan, menyeka sisa air mata wanita itu menggunakan ujung selendangnya. Perhatian kecil yang diberikan Larasati semakin membuat Ibu Ningrum merasa sangat dihargai dan disayangi oleh calon putri menantunya di rumah sederhana tersebut. Ibu Ningrum kemudian menoleh perlahan ke arah Mbah Karto dan Bisumi, yang sedari tadi menjadi saksi bisu atas peristiwa mengharukan malam ini. Wanita bangsawan itu menundukkan kepalanya sedikit, memberikan sebuah anggukan hormat sebagai bentuk permintaan maaf atas segala kegaduhan yang telah ia timbulkan di desa mereka. Ia mengakui dengan sangat jujur bahwa keputusannya untuk datang menyamar dan menguji Larasati adalah sebuah kesalahan besar yang didasari oleh kesombongan status sosialnya semata. Keberanian Ibu Ningrum untuk mengakui kesalahannya di hadapan warga desa biasa menunjukkan bahwa ia juga memiliki kebesaran jiwa yang patut dihormati. Mbah Karto membalas anggukan hormat dari bangsawan kota itu dengan senyuman maklum. Sikap tenangnya yang khas seolah memancarkan aura kedamaian ke seluruh ruangan. Terkadang manusia memang harus rela tersesat terlebih dahulu dalam gelapnya prasangka, agar bisa benar-benar mensyukuri terangnya cahaya kebenaran saat menemukannya. Ucap Mbah Karto pelan. Nasihat puitis dari tetua desa itu terdengar sangat menyejukkan hati. Merangkum seluruh kejadian penuh intrik ini menjadi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi semuanya. Tidak ada lagi rasa dendam atau kemarahan. Yang tersisa kini hanyalah perasaan saling mengerti dan memaafkan satu sama lain tanpa syarat. Melihat suasana yang sudah mulai mencair, Bisumi akhirnya memberanikan diri untuk merangkak maju mendekati tempat Ibu Ningrum duduk di atas tikar pandan. Ia menangkupkan kedua tangannya tepat di depan dada, memohon ampun dengan suara bergetar atas kelancangannya menuduh wanita itu sebagai pencuri pada pagi harinya. Ibu Ningrum justru tertawa kecil mendengar permohonan maaf tersebut. Ia benar-benar telah melupakan gengsinya dan langsung memaafkan tetangga yang ceriwis, namun sangat peduli itu. Kejadian ini membuat Bisumi bisa bernapas lega. Beban berat yang menekan dadanya akibat rasa bersalah kini telah menguap entah kemana. Malam yang awalnya dipenuhi oleh ketegangan luar biasa itu kini berangsur-angsur berubah menjadi sebuah perayaan kecil yang penuh dengan canda tawa dan kehangatan. Larasati dengan cekatan menyajikan kembali teh melati hangat dan menyuguhkan hidangan sisa makan malam untuk dinikmati bersama oleh semua orang di ruangan tersebut.
Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan, menikmati momen kebersamaan yang sangat langka ini dengan perasaan gembira yang membumbung tinggi menembus atap rumah Joglo. Suasana kekeluargaan yang begitu erat terjalin dengan sangat indah, menghapus batas imajiner yang memisahkan kehidupan masyarakat pedesaan dan kaum bangsawan kota. Di sela-sela obrolan santai mereka, Ibu Ningrum mulai menceritakan pengalaman lucunya saat harus berpura-pura menjadi seorang pelayan tua yang sangat bodoh dan pemalas. Ia menceritakan betapa sulitnya menahan rasa gatal akibat memakai pakaian kumal, serta perjuangannya menahan lapar saat pura-pura sakit hingga harus meminum jamu pahit. Cerita jujur yang disampaikan dengan gaya jenaka oleh sang bangsawan itu sontak mengundang tawa renyah dari Larasati, Mbah Karto, dan juga Bisumi. Tawa mereka menggema memenuhi sudut-sudut rumah Joglo kuno tersebut, menciptakan sebuah kenangan manis yang akan selalu terukir indah dalam ingatan mereka selamanya. Keangkuhan status sosial yang selama ini menjulang tinggi menjadi tembok pemisah yang menakutkan, kini telah hancur lebur di atas tikar pandan yang sederhana itu. Melalui kesabarannya, Larasati telah membuktikan kepada dunia bahwa kemuliaan sejati seorang manusia sama sekali tidak diukur dari seberapa besar dan megah istana yang dimilikinya. Kemuliaan itu justru terletak pada seberapa luas hati seseorang dalam memaafkan kesalahan orang lain, dan seberapa besar kemampuannya untuk menebarkan cinta kasih tanpa pamrih. Pelajaran ini akan terus dibawa oleh Ibu Ningrum sekembalinya ia ke kota, menjadi cerita turun-temurun tentang menantu emas dari desa. Angin malam di desa Wukir Pandan bertiup semakin lembut dan sejuk, membawa hawa kedamaian yang menyelimuti seluruh penjuru rumah Joglo kuno warisan keluarga Larasati. Di bawah taburan bintang-bintang yang berkelap-kelip terang di langit malam, sebuah ujian batin yang paling berat telah berhasil dilewati dengan hasil yang sangat sempurna. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi, meninggalkan sebuah pesan moral yang sangat berharga tentang kekuatan cinta tulus yang selalu mampu meluluhkan hati yang keras. Malam itu ditutup dengan kebahagiaan yang paripurna, menyongsong hari esok yang dipenuhi oleh harapan baru untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Pagi hari kembali menyapa desa Wukir Pandan dengan kehangatan sinar matahari yang menyusup masuk melalui celah dinding anyaman bambu rumah Joglo. Kokok ayam jantan terdengar bersahutan memecah keheningan embun pagi, menandakan dimulainya kehidupan yang baru setelah malam penuh air mata keharuan berlalu. Larasati bangun lebih awal seperti biasanya. Namun kali ini, hatinya terasa sangat ringan, tanpa ada lagi beban pikiran yang mengganggu. Ia melangkah ke dapur dengan senyum manis yang tak pernah lepas dari bibirnya, bersiap menyajikan sarapan terbaik untuk calon ibu mertuanya yang kini menginap dengan tenang di dalam kamar kecil yang sederhana itu. Ibu Ningrum membuka matanya perlahan saat cahaya mentari pagi menyentuh wajahnya dengan lembut. Tidak ada lagi perasaan tertekan atau beban gengsi yang mengharuskan dirinya berpura-pura menjadi seorang pelayan tua renta yang kasar dan menyebalkan. Wanita bangsawan itu bangkit dari kasur kapuknya dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun hidup di istana kota. Ia merapikan tempat tidurnya sendiri dengan senyuman tulus, menyadari bahwa kesederhanaan hidup di desa ini ternyata mampu memberikan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan harta kekayaan. Ketika Ibu Ningrum melangkah masuk ke ruang dapur, aroma harum dari nasi putih yang sedang ditanak menyambut indera penciumannya dengan hangat. Larasati segera menoleh dan memberikan salam pagi yang sangat sopan, lalu mengajak calon ibu mertuanya itu untuk duduk menemani rutinitas memasaknya. Kali ini tidak ada lagi ujian menjatuhkan panci tembaga atau memasukkan garam berlebihan ke dalam sayur lodeh seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berdua justru menghabiskan waktu pagi itu dengan saling berbagi cerita tentang resep masakan leluhur, sambil mengiris sayuran segar, hasil panen kebun belakang rumah yang sangat subur, sambil mengaduk sayur di atas tungku api yang menyala terang. Ibu Ningrum menatap wajah cantik Larasati dengan penuh rasa kagum. Ibunda benar-benar meminta maaf atas kejadian sayur lodeh yang sangat asin waktu itu. Kamu pasti sangat tersiksa saat menelannya, ucap Ibu Ningrum sambil tertawa kecil. Larasati ikut tertawa renyah mendengar pengakuan jujur tersebut.
Mengibaskan tangannya pelan menandakan bahwa hal itu sama sekali bukan masalah besar baginya. Kejadian lucu itu kini hanya menjadi kenangan manis yang semakin mempererat ikatan batin di antara dua wanita beda generasi yang saling menyayangi ini. Matahari semakin meninggi, memancarkan sinarnya yang terang benderang menerangi seluruh halaman luas rumah joglo kuno, peninggalan orang tua Larasati tersebut. Air sumur tua di sudut pekarangan memantulkan kilauan cahaya keemasan. Terlihat sangat jernih bagaikan cermin alam yang memantulkan kebaikan hati pemiliknya. Suasana desa Wukir Pandan, pagi ini terasa jauh lebih damai dari biasanya. Seolah alam semesta ikut merayakan kebahagiaan yang sedang mekar. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan menggugurkan beberapa helai daun mangga yang menguning, menyapu bersih segala bentuk prasangka buruk yang sempat menodai keharmonisan kehidupan bertetangga di lingkungan pedesaan yang asri ini. Pintu pagar bambu berderit pelan ketika Bisumi melangkah masuk membawa sebuah bakul kecil yang berisi penuh dengan sayuran segar. Wajah wanita parubaya itu masih menyisakan sedikit rasa segan setelah mengetahui identitas asli dari tamu agung yang menginap di rumah Larasati. "Permisi Nduk Larasati." Bibi datang membawa sedikit sayur bayam dan jagung manis untuk tambahan lauk makan siang kalian berdua. Sapa Bisumi dengan suara lembut. Larasati menyambut kedatangan tetangganya itu dengan senyum ceria. Segera mengambil bakul tersebut dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan hati Bisumi. Mendengar suara Bisumi di halaman depan, Ibu Ningrum segera keluar dari dapur untuk menyapa wanita desa yang ramah tersebut. Alih-alih bersikap sombong seperti seorang bangsawan tinggi, Ibu Ningrum justru menyalami tangan Bisumi dengan sangat hangat layaknya seorang sahabat lama. "Terima kasih banyak atas sayurannya yang segar ini, Bisumi. Malam ini Bibi harus ikut makan malam bersama kami lagi di sini," ajak Ibu Ningrum tulus. Perlakuan yang sangat bersahabat ini membuat Bisumi merasa sangat terharu. Ia menganggukkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca, menyetujui undangan makan malam istimewa tersebut. Dari kejauhan, Mbah Karto yang sedang melakukan jalan pagi rutinnya menghentikan langkah sejenak untuk menatap ke arah rumah joglo Larasati. Kakek tua yang bijaksana itu tersenyum simpul, melihat pemandangan indah di mana seorang bangsawan kota bisa bercengkerama akrab dengan warga desa biasa. Ia mengetukkan tongkat kayunya ke tanah dengan irama yang pelan. Merasa sangat bersyukur karena doanya untuk keselamatan gadis yatim piatu itu telah terkabulkan. Mbah Karto melanjutkan langkah kakinya menyusuri jalan setapak desa dengan perasaan lega. Menyadari bahwa kedamaian sejati akhirnya telah kembali menaungi seluruh penduduk desa Wukir Pandan. Kabar tentang pelayan tua yang ternyata adalah Ibunda Raden Jatmiko, yang sedang menyamar akhirnya menyebar luas ke seluruh penjuru desa. Penduduk desa yang awalnya merasa curiga dan marah, kini berubah menjadi sangat kagum dengan ketabahan luar biasa yang ditunjukkan oleh Larasati. Ibu-ibu desa yang berkumpul di pasar tradisional tidak henti-hentinya membicarakan bagaimana gadis sederhana itu berhasil menaklukkan hati keras seorang bangsawan. Kisah ketulusan Larasati menjadi buah bibir yang penuh dengan pujian, membuktikan bahwa sifat lemah lembut selalu bisa mengalahkan segala bentuk kekasaran dan ujian yang datang menghampiri kehidupan manusia sehari-hari. Rumah joglo warisan keluarga Larasati kini tidak hanya sekadar bangunan kayu bersejarah, melainkan telah menjadi simbol kebajikan bagi seluruh warga. Para orang tua di desa mulai menggunakan kisah Larasati sebagai contoh teladan yang baik untuk mendidik anak-anak perempuan mereka tentang pentingnya kesabaran. Mereka mengajarkan bahwa menjaga kehormatan diri dan membalas keburukan dengan kebaikan adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang sejati di masa depan. Larasati sendiri tidak merasa sombong dengan semua pujian tersebut. Ia tetap menjalani rutinitas hariannya dengan sangat rendah hati dan selalu bersikap ramah kepada setiap orang yang ditemuinya. Tepat ketika bayangan pepohonan mulai memendek di tengah hari, suara derap langkah kuda memecah kesunyian jalan tanah di desa Wukir Pandan. Sebuah kereta kuda kayu yang sangat elegan berhenti tepat di depan pagar bambu rumah Larasati, membawa seorang pemuda tampan berpakaian rapi. Raden Jatmiko akhirnya tiba untuk mengunjungi calon istrinya. Sama sekali tidak menyadari drama besar yang baru saja terjadi di rumah tersebut selama beberapa hari terakhir.
Pemuda itu melangkah turun dari keretanya dengan wajah berseri-seri, membawa beberapa bingkisan hadiah yang telah ia persiapkan khusus untuk menyenangkan hati kekasih pujaan hatinya. Raden Jatmiko melangkah masuk ke pekarangan rumah dengan langkah riang. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat pemandangan aneh di teras depan. Ia melihat ibunda kandungnya, Ibu Ningrum, sedang duduk bersantai di atas balai-balai bambu mengenakan pakaian desa yang sangat sederhana. Ibunda sedang apa ibunda berada di sini dengan pakaian seperti itu? Bukankah ibunda bilang akan pergi mengunjungi kerabat jauh di seberang pulau? Tanya Jatmiko sangat kebingungan. Pemuda itu mengernyitkan dahinya, mencoba memahami situasi yang sama sekali tidak pernah ia duga akan terjadi di rumah calon istrinya yang sangat damai ini. Ibu Ningrum dan Larasati saling berpandangan sejenak, sebelum akhirnya tawa renyah mereka berdua pecah memenuhi udara siang yang cukup hangat tersebut. Ibu Ningrum berdiri dan berjalan menghampiri putra sematawayangnya, mengusap lengan pemuda itu dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa bangga. Ibunda memang pergi mengunjungi kerabat. Anakku, kerabat baru kita yang ternyata memiliki hati terbuat dari emas murni yang sangat berkilau. Jawab Ibu Ningrum misterius. Ia kemudian menceritakan semua kebenarannya kepada Jatmiko. Mulai dari rencana penyamarannya hingga bagaimana Larasati berhasil memberikannya pelajaran paling berharga tentang arti ketulusan cinta sejati. Mendengar penuturan panjang lebar dari ibundanya, wajah Raden Jatmiko berubah menjadi tegang, sebelum akhirnya dihiasi oleh senyuman kelegaan yang sangat lebar. Ia menoleh ke arah Larasati yang sedang berdiri menunduk malu di ambang pintu. Hatinya berdesir hebat dipenuhi oleh rasa cinta yang semakin mendalam. Terima kasih, Larasati, karena engkau telah bersabar menghadapi semua ujian dari keluargaku dan membuktikan bahwa pilihanku memang tidak pernah salah. Ucap Jatmiko penuh haru. Pemuda itu menggenggam kedua tangan calon istrinya dengan sangat erat, berjanji di dalam hatinya untuk selalu membahagiakan gadis suci ini sepanjang sisa hidupnya. Waktu perlahan merangkak menuju senja, mengubah warna langit, desa. Wukir pandan menjadi jingga keemasan yang sangat memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Larasati, Raden Jatmiko, dan Ibu Ningrum duduk bersama di beranda rumah Joglo, menikmati tiupan angin sore yang membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Suasana keluarga yang sangat hangat dan akrab tercipta di sana, menghapus seluruh jarak dan perbedaan kasta yang sebelumnya sempat menjadi bayang-bayang ketakutan. Canda tawa terdengar bersahutan, mengisi setiap sudut rumah tua itu dengan energi positif yang membuat bangunan kayu jati tersebut terasa semakin hidup dan bernyawa. Untuk melengkapi suasana sore yang sempurna itu, Larasati menyuguhkan teh melati panas dan sepiring ubi rebus hasil panen kebunnya sendiri. Meskipun hidangan tersebut sangat sederhana dan jauh dari kemewahan makanan istana kota, namun semua orang menikmatinya dengan perasaan yang sangat gembira. Raden Jatmiko bahkan memakan 3 potong ubi rebus sekaligus, memuji kelezatan masakan calon istrinya yang selalu dibuat dengan penuh cinta kasih. Momen kebersamaan ini terasa seperti sebuah pesta perayaan kemenangan yang sangat mewah, di mana lauk utamanya adalah keikhlasan hati dan rasa saling menghargai antar sesama anggota keluarga baru tersebut. Di sela-sela menikmati teh hangat mereka, Ibu Ningrum mulai membicarakan rencana persiapan pernikahan agung yang akan segera digelar di kota bulan depan. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh perajin terbaik untuk merancang gaun pengantin paling indah bagi Larasati yang kini telah dianggap sebagai putri kandungnya sendiri. Tidak akan ada lagi keraguan atau cibiran dari kalangan bangsawan lain, karena Ibu Ningrum sendiri yang akan berdiri di garis depan untuk membela menantu kesayangannya. Larasati hanya bisa menundukkan kepalanya dengan pipi merona merah, merasa sangat bersyukur karena segala kesabarannya akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa manis. Karena merasa sangat nyaman dengan suasana damai di desa, Ibu Ningrum memutuskan untuk memperpanjang waktu menginapnya di rumah Joglo tersebut selama beberapa hari. Ia benar-benar ingin merasakan kehidupan yang terbebas dari segala intrik dan politik kaum bangsawan yang selalu membuat kepalanya terasa sakit dan lelah. Setiap pagi,
Ia menemani Larasati menimba air di sumur tua, belajar memasak masakan tradisional, dan bahkan ikut menyapu halaman rumah dengan riang gembira. Perubahan sikap yang sangat drastis ini membuat Larasati semakin menghormati calon ibu mertuanya, membuktikan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kebaikan di dalam hatinya. Pada suatu siang yang terik, Larasati mengeluarkan gulungan daun pandan kering dari dalam lemari kayu dan mengajak Ibu Ningrum untuk belajar menganyam. Ia dengan sabar mengajarkan cara menyilangkan daun-daun tersebut hingga membentuk sebuah tikar yang kuat dan indah. Warisan keterampilan dari mendiang ibundanya. Ibu Ningrum awalnya merasa sangat kesulitan karena jari-jarinya tidak terbiasa melakukan pekerjaan kasar. Namun ia terus berusaha dengan penuh semangat dan canda tawa. Kedekatan fisik dan emosional yang terjalin saat mereka menganyam tikar bersama itu benar-benar mengukuhkan ikatan batin mereka sebagai ibu dan anak yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Malam kembali menyelimuti desa Wukir Pandan dengan selimut kegelapannya yang menenangkan, diiringi oleh paduan suara jangkrik yang bernyanyi dari balik rerumputan liar. Rumah joglo kuno itu berdiri dengan sangat kokoh, seolah ikut merasa bangga karena telah menjadi saksi bisu dari sebuah kisah perjuangan cinta yang hebat. Lampu minyak tanah yang berpendar dari dalam rumah memancarkan cahaya kehangatan yang mengusir segala bentuk hawa dingin yang mencoba menyusup masuk melalui celah dinding. Ketiga anggota keluarga itu menikmati makan malam terakhir mereka di desa dengan perasaan damai yang menyelimuti seluruh relung jiwa tanpa ada yang tersisa. Seusai makan malam, Larasati dan Ibu Ningrum duduk berdua di tepi jendela kamar, menatap bulan purnama yang bersinar sangat terang di atas langit. Wanita bangsawan itu membelai rambut panjang Larasati dengan sangat lembut, membisikkan doa-doa kebaikan untuk masa depan pernikahan putranya yang sebentar lagi akan terlaksana. Larasati menyandarkan kepalanya di bahu calon ibu mertuanya, merasakan sebuah kasih sayang keibuan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Di bawah cahaya bulan suci malam itu, jiwa mereka benar-benar telah menyatu dalam sebuah harmoni keluarga yang sangat abadi dan tak tergoyahkan. Pagi hari berikutnya menjadi momen perpisahan sementara yang cukup mengharukan bagi Larasati dan kedua tamu istimewanya yang akan segera pulang ke kota. Kereta kuda kayu milik Raden Jatmiko telah bersiap di depan pekarangan rumah, menunggu untuk membawa mereka kembali ke rutinitas kehidupan kaum bangsawan. Ibu Ningrum memeluk Larasati dengan sangat erat, berpesan agar gadis itu menjaga kesehatan dan segera bersiap menyambut hari penjemputannya. Minggu depan, Jatmiko tersenyum manis ke arah Larasati, memberikan sebuah anggukan meyakinkan bahwa segala persiapan pernikahan mereka akan berjalan dengan sangat lancar tanpa ada lagi hambatan yang berarti. Larasati berdiri tegak di depan pintu pagar bambunya, melambaikan tangan dengan penuh sukacita saat kereta kuda itu perlahan mulai bergerak meninggalkan desanya. Debu jalanan beterbangan seiring dengan putaran roda kereta kayu yang semakin menjauh dan akhirnya hilang dari pandangan matanya di ujung jalan setapak. Meskipun kini ia kembali sendirian di rumah joglo yang sepi, namun hatinya tidak lagi merasa kesepian karena dipenuhi oleh cinta dan harapan yang membara. Gadis desa itu menarik napas panjang, menghirup udara segar pagi hari, sambil menatap masa depannya yang kini terlihat sangat cerah dan penuh dengan kebahagiaan abadi. Kehidupan warga desa Wukir Pandan perlahan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Ibu-ibu kembali mencuci di sungai dan para petani kembali menggarap sawah hijau mereka. Namun, cerita tentang seorang gadis desa yatim piatu yang berhasil mendidik calon ibu mertuanya yang menyamar telah berubah menjadi sebuah legenda lisan abadi. Larasati tetap menjadi gadis yang rendah hati, rajin menyapu halaman, dan selalu menebarkan senyuman manis kepada setiap tetangga yang lewat di depan rumah kunonya. Sikap istiqamahnya dalam menjaga warisan orang tua dan kehormatan diri telah membuahkan hasil paling manis yang pernah ada di sejarah desa tersebut. Pada suatu sore yang sangat tenang, Mbah Karto kembali duduk bersantai di balai-balai bambu teras rumah Larasati, sambil menyesap kopi hitam kesukaannya. Ia menatap gadis yang sedang asyik menyirami tanaman bunga melati di pekarangan itu, dengan pandangan mata yang menyiratkan kedamaian batin yang sangat dalam.
Kakek tua itu menghembuskan asap cerutunya ke udara, membiarkannya terbang bebas tertiup angin senja sebelum menggumamkan sebuah kalimat penutup yang menyejukkan sanubari.